Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ing dalu punika pada malam hari ini Allah taala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah taala berikan kita nikmat di atas nikmat nggih Bapak Ibu nggih, bisa salat, zikir, salat sunnah, tahsin Al-Qur'an, plus nambah hafalan Quran. Kan lami-lami diulang-ulang tambah toh Bu, Pak hafalannya An-Naba. Pun hafal dereng An-Naba. An-Naba. Oh, sakit nih An-Naba. Penawal nggih An-Naba. Dan alhamdulillah tadi kan sebenarnya ayatnya pendek-pendek nggih. Terus nggak usah bayangkan panjangnya, pokoknya nambah satu ayat. Tadi dan napa nika satu ayat niku jenengan ulang-ulang insyaallah sudah lancar. Pekan depan nambah satu lagi. Terus sampai akhirnya boten kroso sudah bisa hafal seluruh An-Naba. Bapak Ibu jamaah, maka malam ini kita lanjutkan syukur kita kepada Allah dengan thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu niku hukumnya wajib bagi setiap muslim. Khusus untuk bapak, ibu, simbah, maka atau bahkan yang akan menikah belum punya anak, belum punya cucu, belum punya istri atau suami, tapi besok pengen nikah, pengen nikahnya baik, pengen punya anak, pengen anak-anaknya minas solihin, maka wajib bagi orang-orang ini untuk belajar ilmu mendidik anak menurut Islam. Hukumnya apa? Wajib. Sehingga kalau kita melaksanakannya karena Allah, alhamdulillah maka ada pahalanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita melanjutkan membahas tentang kitab ini nggih, hari-hari pertama kelahiran anak, mendidik anak pada pekan pertama kelahiran anak. Satu di antara tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, kalau kita ini kalau yang sudah nggih nanti jadi ilmu untuk mengingatkan anak dan cucu, yaitu mendidikkan atau mengumandangkan azan dan iqomah di telinga bayi yang baru lahir. Inilah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan itu apa Bapak Ibu? Azan itu kita ketahui adalah panggilan sholat. Betul nggih? Panggilan sholat namanya pun azan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bunyi yang sama seperti panggilan sholat itu, tetapi dikumandangkan di telinga kanan anak. Sedangkan iqomah itu dikumandangkan di telinga kiri anak. Tentu suaranya beda dengan muadzin. Muadzin kan kalau bisa sekeras-kerasnya. Kalau di telinga anak nggih secukupnya. Nek bengok nggih bayine nangis, telinganya sakit. Jadi ini mengikuti perintah Allah dalam surat Al-An'am 163. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya tanya bapak-bapak, dulu waktu putra putri jenengan lahir, sempat azan mboten di telinga anak? Semuanya nggih? Alhamdulillah. Iqomah, kata para ulama, kalau dalil azan itu sahih. Ada yang mengatakan dhaif, tetapi karena punya syawahid, punya penguat-penguat, maka masuk kategori sahih. Satu di antara yang paling kuat itu bunyinya ngeten niki. Dari Rafi' dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan di telinga Al Hasan bin Ali, cucu beliau, ketika baru dilahirkan oleh ibundanya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, dengan azan yang biasa dikumandangkan ketika datang waktu sholat. Jadi Rafi ini seorang sahabat melihat langsung Rasulullah azan di telinga Hasan saat Hasan baru lahir. Terus niki clear nggih bahwa kalau azan ini secara umum para ulama sepakat hadisnya ada yang sahih. Sedangkan tentang iqamah memang dalilnya ini sebagian mengatakan dhaif. Tetapi karena kebaikan dan keutamaan iqamah yang prinsipnya sama dengan mirip dengan azan nggih, dan itu ada banyak manfaatnya, maka kemudian para ulama umpamanya betul hadisnya dhaif tetap boleh diamalkan karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil sahih. Makanya masuk dalam kategori fadhailul a'mal, fadilah amal-amal yang meskipun umpamanya hadisnya dhaif, tetapi karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, maka diperbolehkan. Pertanyaannya, untuk apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan dan nantinya iqamah di telinga kiri? Kira-kira nek menurut Bapak Ibu dingin apa niku? Kok bayi ndadak diazani niku nopo? Napa? Pendengaran pertama, terus napa meleh? Kenal Allah, terus napa meleh? Mari kita lihat komentar ulama nggih, Bapak Ibu nggih, syarah ulama. Salah satunya dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnul Qayyim ini berkata, tujuannya adalah agar yang pertama kali masuk ke telinga bayi adalah kalimat-kalimat azan yang terdiri dari kumandang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti yang dibesarkan siapa? Allah. Kumandang takbir, yang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini napa nek azan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan ngoten nggih? Takbir syahadatain. Maka setelah itu syahadat yang menjadi pintu pertama untuk masuk Islam. Jadi orang kalau mau masuk Islam itu baca syahadat, dan itu ada di dalam azan. Hal ini kata Imam Ibnul Qayyim menjadi semacam talqin atau pengajaran syiar Islam kepada bayi ketika bayi ini untuk pertama kalinya terlahir ke dunia. Lahir ke dunia pertama dengarnya takbir. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kemudian syahadatain. Persaksian bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Dan persaksian bahwa Rasulullah Muhammad adalah hamba dan utusannya. Artinya nyembahnya Allah, teladanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya bayi ini akan diajari dan dituntun untuk
mengucapkan kalimat tauhid ketika akan meninggalkan kehidupannya di dunia. Ini maksudnya ini ngikuti hadis. Kata Rasul, "Laqinu auladakum bila ilaha illallah." Talkinkan ketika anak itu lahir dengan kalimat la ilaha illallah. Itu ada di azan. Di syahadat pertama tadi, syahadatullah. Begitu pula kalau seseorang mau meninggal dunia, juga dianjurkan untuk ditalkin. Jadi menurut pendapat ini berarti manfaat pertama agar kalimat takbir syahadatain yang pertama kali didengar bayi. Sehingga pengagungan paling tinggi, pengagungannya itu kepada Allah, kemudian seperti pintu untuk masuk Islam, mengingatkan Islam, mengokohkan Islam. Sebenarnya anak itu ya sudah lahir, sudah membawa iman, ya. Al-fitrah itu kan maknanya iman. Ini pengokohan, penguatan apa yang ada di dalam dada anak. Terus Bapak Ibu, para ulama berdasarkan surat Ar-Rum ayat 30 menegaskan, Bapak Ibu, ini para calon bapak, ini di depan saya 3 ini masih belum ada nikah ini ibu-ibu. Nah ini Mas Yusuf, Mas Anis, Mas Arif, ini kan calon bapak ini ya para calon bapak. Nah kalau memang ingin anaknya terjaga, terutama setelah lahir, maka jagalah dengan mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah. Salah satunya, bukan salah satunya, benar. Satunya adalah dengan kalimat-kalimat dalam azan. Tidak dipungkiri, kata ulama, bahwa pengaruh kumandang azan akan merasuk ke dalam dada anak. Masuk ke dalam jantung hatinya anak. Dan jantung hati bayi ini akan terpengaruh olehnya. Jadi masuk, lalu mempengaruhi. Ada ulama menggambarkannya ngeten Bapak Ibu. Jadi jantung hati kita ini itu selalu diintai oleh iblis dan wadiabalanya. Kalau jenengan zikir itu kondisinya jadi kuat, kayak ada bentengnya, kayak ada selubung pelindungnya. Kalau jenengan sholat tambah kuat. Jenengan senang dengar azan, jadi ada azan kita dengarkan, ada iqomah kita dengarkan. Itu menguatkan. Nah begitu pula sebaliknya, kalau anak jarang dengar azan, jarang dengar Quran, jarang membaca Quran, jarang sholat, akhirnya kondisi jantung hatinya itu lemah. Sehingga nanti iblis dan wadiabalnya itu masuk, lalu memberi was-was. Makanya kan ada doa itu nggih, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu ada 2 jenis Bapak Ibu. Pertama dari jin, nggak kelihatan. Yang kedua dari menungso. Tadi sholat, ada toh yang bikin rame itu, itu berperilaku kayak syaitan itu tadi. Walaupun mungkin niatnya nggak kayak gitu ya. Bukan hanya ganggu temennya, tapi ganggu kanan, kiri, depan, belakangnya. Imamnya mungkin juga ting gitu jadi terganggu. Nah maka anak-anak seperti ini perlu kita biasakan. Nah azan, dengarkan. Kalau anak biasa mendengarkan azan, setannya nggak kuat. Nanti kita bacakan hadis-hadis tentang manfaat azan dan iqomah termasuk bagi anak-anak. Jadi dibacakan, masuk ke dadanya, mempengaruhi dada jantung tersebut. Meskipun si bayi belum menyadarinya, tidak tahu, tidak paham maknanya karena masih bayi. Tetapi manfaatnya itu salah satunya nanti adalah perlindungan baginya. Setan dengar lari, dengar suara azan, dengar suara iqomah, terkentut-kentut lari. Saking ngerinya setan itu bukan hanya lari, tapi lari sambil terkentut-kentut. Saking khawatirnya. Oleh karena itu kita harus sadar, setan itu menunggu-nunggu kapan bayi lahir. Begitu bayi lahir, maka setan mengganggunya. Maka nanti biasanya bayinya nangis.
Ada riwayat bahwa tidak ada bayi lahir kecuali menangis. Kecuali dua bayi, yaitu bayinya Maryam dan bayinya Isa alaihi salam. Dua bayi ini tidak menangis ketika lahir. Karena Allah menjaga keduanya dari waswas minasyaiton. Tapi kalau bayi umum itu pasti nangis. Manfaatnya juga untuk memompa jantung. Tapi sebenarnya kata ulama itu gangguan syaiton. Oleh karena itu, kalau bayi lahir, hari itu juga kalau bisa dikumandangkan adzan dan iqomah. Nah, terus kemudian kitab ini merujukan kepada dalil. Nah, saya bacakan dalilnya. Sebenarnya di kitab Riyadhus Shalihin itu ada dalil-dalil tentang keutamaan mengumandangkan azan. Jadi kalau kita punya anak-anak tadi nggih Bapak Ibu, satu di antara cara biar setan itu nggak kuat berada di dada anak-anak kita latih untuk mengumandangkan azan. Nah, yang rame-rame tadi ditandai mawon. Nanti kita beri pelatihan azan. Muadzin kita nanti monggo. Ini anak-anaknya dilatih azan nanti. Jadi biar setannya lari. Kalau mereka rajin azan itu insya Allah setannya nggak kuat itu ya. Ini saya bacakan dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai saja lau ya'lamun nasu ma fin nida wa safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu alaih walau ya'lamuna ma fit tahjir la tasbaku ilaih walau ya'lamuna ma fil atamah wa subhi la tauhuma walau habwan. Ini dikumpulkan sekian keutamaan ini. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Seandainya kata Rasul manusia mengilmui pahala di balik azan dan shaf pertama, shaf salat pertama, salat wajib, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan keduanya kecuali dengan mengundi, dengan undian, sungguh mereka akan melakukannya saking pengennya dapat azan dan dapat shaf pertama salat wajib. Ini untuk laki-laki, kalau untuk ibu-ibu kan dari belakang. Dan andai saja manusia itu mengetahui pahala datang lebih dulu dalam menunaikan sholat wajib, niscaya mereka akan musabakoh, lomba-lomba, teko-tekonan paling dhisik. Nek perlu sak durunge azan atau begitu azan berkumandang, kalau tahu besarnya pahala. Ya, dikira-kira aja kalau dapat 1 miliar kira-kira gimana? Mau datang nggak Bapak Ibu? Oh, shaf pertama 2 miliar. Datang sebelum azan tambah 1 miliar. Oh, kira-kira nih kok datangnya nek perlu nginep teng masjid nggih. Rebutannya itu kalau orang tahu besarnya pahala azan, pahala shaf pertama, pahala datang lebih awal ke masjid. Kalau manusia juga tahu betapa banyak pahalanya menunaikan sholat isya dan sholat subuh dengan berjamaah. Nah, untungnya kajian ini adalah jenengan kalau ikut kajian ini insya Allah sholat isyanya berjamaah. Maka mereka akan mendatangi kedua sholat ini, sholat isya dan sholat subuh, walau habwan, walaupun dengan merangkak. Monggo dipraktekin. Betul saya. Jadi saking pengennya dapat pahala sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah khususnya di masjid, orang rela merangkak tertatih-tatih demi ke masjid. Nah, terus ini urut-urutan nggih. Azan shaf pertama datang awal khususnya sholat isya dan sholat subuh. Minimal kajian kita ini membantu jenengan untuk bisa sholat isya. Dan ini niatkan ini datang awal tadi. Wah, berarti minimal dapat ganjaran datang awal, dapat ganjaran sholat isya berjamaah. Betul saya merangkak toh? Betul ngerangkak nih Bang ya? Alhamdulillah berarti sehat.
Kemudian berikutnya, ini terutama untuk muadzin. Nah, makanya nih anak-anak yang rame-rame tadi perlu kita latih jadi muadzin. Ya, kalau Mas Thayyib sudah lancar ya adzannya ya Mas Thayyib ya. Udah lancar toh? Nah, ini kalau pengen dapat pahala tambahan nanti adik-adikmu diajari azan ya. Ini hadis untuk para muadzin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat sinten niki? Riwayat Imam Muslim. Al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin, pengumandang adzan, itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ini maksudnya ini keutamaan gitu, karena yang lain belum bisa lihat surga, dia bisa melihat surga duluan. Ini nanti ada keterangan tambahan di tempat yang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku melihat kamu suka sekali dengan kambing dan keadaan di desa. Apabila kamu sedang bersama kambingmu atau berada di desamu, lalu kamu mengumandangkan azan untuk sholat, maka keraskanlah suaramu dalam azan itu. Zaman itu dereng wonten mic. Nah, sekarang punya pakai mic itu dalam rangka mengeraskan kumandang azan. Kemudian karena sesungguhnya jin, manusia atau makhluk apapun termasuk kambing, tanaman, semuanya tadi ya, yang mendengar suara muadzin pasti akan menjadi saksi untuknya di hari kiamat. Nah, jadi kalau bapak-bapak azan itu harus ingat nih hadis ini. Makanya yang belum bisa azan, latihan azan. Anak-anak kita latih azan. Nanti anak-anak itu terutama anak laki-laki nggih, kalau dia pandai azan, azannya bagus ya sesuai syar'i ya, panjang pendeknya harus benar, maka insya Allah itu jadi kebaikan bagi yang ngajari maupun bagi anaknya maupun bagi yang mendengar. Semua yang mendengar akan jadi saksi keutamaannya. Saya kemarin itu ngisi syawalan untuk bapak-bapak sepuh, mantan muridnya bapak-bapak saya. Jadi begitu ketahuan saya itu anaknya bapak saya, itu ada murid-muridnya itu kumpul bikin perkumpulan, nah saya diundang ngisi syawalan. Ini sudah kesekian kali saya ngisi di tempat mereka ini. Lalu cerita dulu, cerita bapak jenengan ini nek azan niku khas. Dulu kami punya dua muadzin. Yang satu sudah sepuh namanya Mbah ini, saya lupa namanya. Yang kedua, bapak jenengan. Jadi bapak saya dan si Mbah ini tuh terkenal. Azannya khas, terutama kalau dengarnya subuh. Kalau subuh itu kan orang itu tidak ada suara lain, gitu. Sehingga suara azan itu khas. Nah bedanya kalau si Mbah ini tuh azannya kayak azan Jawa. Kalau bapak saya itu senengnya panjang, ada panjang dan naiknya karena bapak saya korek, sehingga kalau azan itu mungkin agak naik gitu ya, nggak semua memang bisa kayak gitu. Nah khasnya Simbah ini muadzin satunya itu adalah azannya kayak langgam Jawa. Sakit jenengan sakit langgam Jawa. Kalau jenengan pengen tahu nanti bisa cek azan Masjid Kudus kalau nggak salah. Nah itu ada yang langgam Jawa. Prinsipnya boleh kata ulama, yang penting panjang pendeknya, makhrajnya bener. Tapi kalau saya suruh nyuruhkan nggih mboten saged. Kayak nembang itu nggih. Ada yang bisa, Pak? Allah, saya nggak tahu ya. Itu pernah ada yang nirukan orang Qatar, orang Indonesia yang tinggal di Qatar. Itu juga nggak bisa katanya. Padahal beliau muadzin dan imam. Tapi urusan langgam Jawa itu nggak bisa. Ulama membolehkan selama sekali lagi panjang pendek dan makhrajnya benar. Kemudian kata Rasul di hadis riwayat Bukhari Muslim tentang al-adzan. Ketika suara adzan dikumandangkan kata Rasul, adbaro syaiton, maka syaitan akan lari ke belakang. Walahu duratun hatta la yasma'at ta'dzin. Sambil kentut, lari sambil terkentut-kentut sampai dia tidak
bisa lagi mendengar suara azan. Nah, ini yang tadi dirujuk oleh para ulama. Jadi kalau kita azan di telinga bayi, di telinga anak yang baru lahir, maka setan yang ganggu itu langsung lari menjauh sejauh-jauhnya sampai tidak bisa mendengar suara azan itu. Faidha kudziyatin nida'u akbal. Nah, tapi repotnya itu selesai azan dia balik lagi mau ganggu bayi itu lagi. Hatta idza suwiba lisolati adbar. Setelah azan selesai dikumandangkan, setan itu datang lagi sampai digemakan iqamat. Maka dia lari ke belakang lagi. Suwiba lisolati adbar. Hatta idza kudziyat taswib akbal. Nah, selesai qomat balik lagi. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsih. Ketika azan iqamah sudah selesai, datang lagi menggoda seseorang dalam hatinya. Yaqul uzkur kadza wadhkur kadza lima lam yadhkur min qabl hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Seraya mengucapkan ingatlah ini dan ingatlah ini. Jadi Bapak Ibu kalau lagi sholat tiba-tiba kelingan apa? Macam-macam. Ah, ini kata Rasul itu setan membisiki. Ingat ini, ingat jemuran, ingat nama meleh Bu, ingat masakan, ingat kunci kelalen tadi, kelingannya pas sholat. Itu akal-akalannya setan itu. Nah, setan itu begitu itu biar apa? Agar orang ini tidak sadar sudah berapa rakaat dia kerjakan. Jadi kalau kita lalai dalam sholat itu ternyata ini akal-akalannya syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata taswib itu maksudnya tadi iqamah di dalam hadis tadi. Dan terus azan dikumandangkan, setan lari sejauh-jauhnya, selesai azan balik. Iqamah dikumandangkan, lari lagi terbirit-birit, selesai iqamah balik lagi, kita sholat diganggu. Makanya azan dan iqamah tadi itu satu di antara manfaat paling penting adalah ngusir jin-jin kafir tadi, setan-setan tadi agar tidak mengganggu anak-anak kita. Kemudian kita diajari Bapak Ibu, kalau termasuk kita ngajari anak-anak kita, kalau dengar azan itu diam. Lalu apa yang kita ucapkan? Maka Rasul mengatakan ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Faqulu mithla ma yaqul. Kalau dengar azan Allahu Akbar, kita dengar. Lalu kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, begitu hayya 'alas shalah, kita mengucapkannya la haula wala quwwata illa billah. Nanti juga sama. Hayya 'alal falah. Sama nggih? La haula wala quwwata illa billah. Itu sampai selesai. Begitu selesai Rasul ngajari doanya. Jika kamu mendengarkan azan, selesai mendengarkan azan, ucapkanlah doa. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Nanti di dalam hadis yang lain ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Kalau jenengan mendengarkan azan lalu membaca sesuai yang dibaca muadzin, kecuali tadi ya hayya 'ala shalah hayya 'alal falah dengan la haula wala quwata illa billah, itu jenengan dengarkan dan ucapkan itu semua. Lalu selesai azan jenengan baca doa ini, apa kata Rasul? Nah ini halat lahu syafaati yaumal qiyamah.
maka dia akan mendapatkan syafaat dariku, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Purun boten dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Purun boten. Dalam hadis yang lain disebutkan ghufirallahu dzanbah. Jenengan dengarkan azan, baca doa setelah azan, diampuni dosanya. Dapat syafaat, diampuni dosanya. Dan antara azan dan iqamah, doa-doa kata Rasul dikabulkan. Jadi setelah selesai azan, baca doa, jenengan baik tuh habis itu doa yang banyak, sholat sunnah, doa silahkan. Karena antara bainal azan wal iqamah itu doa-doa diampuni. Ad-doa la yuraddu bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak. Doa-doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Jadi Bapak Ibu, bayi kita azani, kita iqamai sesuai tuntunan Rasulullah SAW agar masuk dalam dadanya kekuatan keimanan, setan terusir darinya. Nah nanti kalau anak sudah mulai bisa bicara, sudah mulai besar, itu kita ajari azan, ajari iqamah. Ada azan diminta dengarkan, kita ajari doa setelah azan, sehingga kita dan anak-anak cucu-cucu kita insya Allah dapat syafaat pada hari kiamat dan diampuni dosa-dosanya, termasuk terhindar dari gangguan syaitan dan wadya balanya. Makaten Bapak Ibu, mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat, termasuk yang mengikuti online. Semoga juga bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak yang ikuti online meskipun nggak bisa hadir di sini nggih, itu moga-moga dapat pahalanya. Tapi kalau yang online mau ikut hadir boleh ya Bapak Ibu ya. Ya, monggo nanti Bapak Ibu yang rumahnya nggak jauh dari Masjid Al Ihsan Tanggilan, silahkan kalau memungkinkan monggo mampir ikut berjamaah di sini, bisa menikmati kebersamaan pun ngaji etuk snack. Wah, ada minum, ada snack, plus yang paling utama dapat sholat Isya berjamaah. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.